Seorang pria tega membunuh istri dan anaknya sendiri dengan menggunakan senjata tajam di Serang, Banten. Usai melakukan aksinya, pelaku nekat mencoba mengakhiri hidup dengan menyayat lengan kirinya dengan pisau dapur. Kok tega? Jumat dini hari, warga digemparkan dengan temuan jasad Tumijem, 43 tahun, dan Dion, 9 tahun, yang bersimbah darah di dalam rumah di Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Serang, Banten. Temuan kedua jasad ini berawal dari teriakan anak sulung korban yang meminta tolong karena melihat ibu dan adiknya dianiaya bapak kandungnya. Warga segera melaporkan kasus ini ke Polres Serang. Polisi pun segera mengevakuasi jasad ibu dan anak sekaligus melakukan olah TKP. Hasil penyidikan sementara, kedua korban tewas akibat kehilangan banyak darah dari luka sabetan senjata tajam dari pelaku SPD. Ironisnya, usai melakukan aksinya, pelaku berusaha menghabisi nyawanya sendiri dengan menyayat lengan kirinya menggunakan pisau dapur. Saya kan manggil warga-warga situ, kita tolong gitu, bahwa ini ada keributan gitu. Ya di situ warga itu masuk ke dalam rumahnya, tinggal nggak ada. Selain memasang garis polisi, tim penyidik juga mengamankan 4 buah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Hasil penyidikan sementara dari pihak kepolisian dan juga pengumpulan bukti-bukti dari beberapa orang saksi, motif pelaku tega melakukan pembunuhan terhadap istri dan anaknya sendiri ini diduga akibat pelaku mengalami depresi setelah mengamalkan ilmu hitam. Namun hal ini tidak menjadi keputusan final dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti lainnya dari saksi-saksi lainnya sambil menunggu pelaku pulih dari luka yang ia alami akibat percobaan bunuh diri yang ia lakukan. Peristiwa bermula sekitar pukul 2 dini hari saat warga tengah menjalankan ibadah sahur. Anak pertama korban, Ilham, 15 tahun, berteriak minta tolong saat melihat ayahnya menyayat ibu dan adiknya di bagian leher. Usai membunuh Tumijem dan Dion, pelaku berusaha menghabisi Ilham hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Teriakan ketakutan dan minta tolong Ilham terdengar hingga warga berdatangan. Melihat banyak warga, pelaku SPD langsung bersembunyi ke rumah saudaranya dan mengambil pisau dapur. Tak disangka, pelaku segera menyayat tangan kirinya hingga jatuh tak berdaya. Warga segera melaporkan kejadian ini ke Polres Serang dan petugas pun mengevakuasi kedua jasad korban. Sementara pelaku dilarikan ke Rumah Sakit Hermina dengan penjagaan petugas keamanan. Berdasarkan hasil otopsi, tim forensik menemukan 5 luka sayat di jasad Tumijem, mulai dari bagian dagu hingga leher, yakni 2 luka besar dengan ukuran sekitar 13 hingga 14 cm dan 3 luka kecil ukuran 1 hingga 5 cm. Sementara pada jasad Dion, tim forensik menemukan 2 luka terbuka, yaitu 1 luka terbuka ukuran besar dengan ukuran sekitar 13 cm dan 1 luka terbuka lainnya berukuran kecil dengan ukuran sekitar 4 cm yang menjadi penyebab kematian korban. Dari jenazah sang ibu ditemukan 5 luka sayatan yang cukup dalam, bahkan 2 diantaranya cukup panjang sekitar 13 sampai 14 cm yang berada di bawah dagu dan leher. Dan 2 luka besar ini merupakan kesimpulan penyebab kematian dari sang ibu. Usai menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Serang, Banten, jasad Tumijem dan Dion segera dibawa keluarga ke rumah duka di Desa Sentul. Usai disolatkan, kedua jasad segera dimakamkan secara berdampingan. Keluarga mengaku tidak pernah menyangka pelaku bisa berbuat yang sangat keji, membunuh istri dan anaknya sendiri. Namanya kesehariannya orangnya pendiam, istrinya tuh nggak suka ini, nggak suka itu.
Nangga juga jarang keluar, pokoknya jarang keluar aja. Paling keluar ke warung istrinya. Setiap orang memiliki permasalahan hidupnya masing-masing. Namun akan lebih baik jika permasalahan ini diselesaikan dengan jalan yang lebih positif, seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah mencari jalan lewat ilmu hitam. Semoga saja hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan iNews melaporkan.